bagi mereka kalau kita terlalu formal itu mereka malah merasa aneh. Karena saya pinginnya kita itu belajar lebih santai, lebih enjoy sehingga nanti ilmu itu lebih gampang diserap. Aku rasa ketika kelas selesai pun ya kita benar-benar bisa menyerap 100% apa yang diajarkan di situ. Pendapat sebanyak apapun ataupun mungkin pertanyaan seremeh apapun tuh tetap dihargai gitu. Mungkin yang lulusan sama kita ada banyak, ada ribuan. Benar. Mungkin sama-sama SE, sama-sama UGM gitu kan. Cuman apa sih yang membedakan kita? Hai Sobat Kampus, balik lagi di sini dengan aku Dava dan hari ini aku ingin berbincang-bincang dengan salah satu teman yang berkuliah juga di salah satu universitas di Yogyakarta. Di sini di samping aku ada Mumtaz. Halo Mumtaz. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya hari ini dan kesibukannya lagi ngapain nih sekarang? Oke, alhamdulillah hari ini sehat. Untuk kesibukan saat ini masih kuliah di manajemen FEB UGM semester 8. Selain kuliah juga kemarin diajakin dosen buat meroyek di kampus Merdeka gitu. Berarti baru-baru ini lagi ada proyek kampus Merdeka itu udah selesai atau masih dalam perjalanan di kampus Merdeka itu? Jadi kalau kemarin itu kan aku awalnya sebagai peserta kampus Merdeka. Ikut program ISMA yang pertukaran ke luar negeri. Cuman balik dari sana terus malah ditawarin buat jadi bagian dari panitia kampus Merdeka gitu. Oh gitu, jadi berarti kamu kemarin itu ikut yang batch pertama? Betul, batch pertama Mbak. Batch pertama, itu aku ingin tahu nih, kan kamu ini kan ikut di pertukaran pelajar yang ke luar negeri, itu ke negara mana sih? Kalau aku kemarin ke negara Spanyol Mbak, ke kota Granada. Itu berarti Eropa dan semuanya, aku nggak apa-apa nih ya mengulik-ngulik tentang kamu di apa namanya waktu pas pertukaran pelajar waktu di Spanyol kemarin, itu gimana sih kok bisa kamu, kan kamu seorang mahasiswa manajemen UGM nih, nah itu kok kamu bisa tukar pelajar di Spanyol di kota Granada dan itu di bagian Eropa kan? Betul. Dan bisa dong kamu ceritain sedikit kayak pengalamannya, kayak caranya, gimana sih dari awal kok bisa kamu ke sana seperti itu? Oke, jadi pertama aku mau jelasin dulu kalau kan mungkin teman-teman juga tahu kampus Merdeka gitu kan. Nah kampus Merdeka itu kan sebenarnya encourage mahasiswa buat belajar di luar prodinya gitu. Nah kalau kasusnya aku kan ini pertukaran pelajar dan karena aku dari manajemen itu dari pihak kampus Merdeka itu pengennya belajar di luar manajemen. Nah akhirnya kemarin itu aku milihnya ke Spanyol khususnya ke Granada karena di sana ada mata kuliah yang menurutku cukup menarik yaitu belajar tentang Islam dari perspektif Andalusia dan juga ada pelajaran bahasa Spanyol. Oke, jadi di sana kamu pertukaran pelajar dan kuliah ya? Kuliah 1 semester. Kuliah 1 semester, berarti selama 6 bulan? Kalau di Eropa kemarin cuma 3 bulan doang sih. Oh, jadi semesternya di sana 3 bulan? 3 bulan, tapi padat banget. Jadi misal masuknya itu seminggu bisa 2 kali dan sekali masuk 2 jam. Jadi seminggu 4 jam. Oke, berarti itu kamu khusus ngambil di tentang pelajaran Islamnya ya? Islam dan budaya bahasa gitu sih. Oke. Bisa dong ceritain sedikit yang kamu pelajarin di sana, kan pastinya kamu pasti terkendala sama bahasa dong. Iya kan gitu. Dan kayak bahasa Spanyol dan kamu dari Indonesia ini yang basicnya ada nggak sih kamu bahasa Spanyol sendiri? Jadi kan biar tahu nih para penonton juga kayak aku nggak bisa bahasa asing yang ini, bisa nggak sih aku pergi ke sana seperti itu? Oke. Kalau untuk bahasa Spanyol sendiri aku sebelumnya nggak pernah belajar Mbak. Jadi benar-benar kemarin pas daftar itu baru mulai belajar, itu pun otodidak pakai YouTube sama aplikasi Duolingo. Oh Duolingo yang burung hijau itu. Iya, aplikasi Duolingo. Terus habis itu dengan modal seadanya kemarin pas di sana pun karena ambil kelas bahasa Spanyol itu awalnya ada placement test gitu. Jadi ada level-level, misal kita nanti dites terus kita dapat level apakah kita masih basic level 1 atau udah lumayan, nanti level 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau kemarin karena akunya juga belum pernah belajar bahasa Spanyol jadinya ya masuknya ke level 1 gitu. Dan untuk bahasa sih kalau orang Spanyol sana kebanyakan bisa bahasa Inggris. Jadi kalau untuk keseharian misalnya ke supermarket terus beli makanan dan lain sebagainya itu bisa sih pakai bahasa Inggris. Cuman kalau misal kita katakan mau berkunjung ke tempat-tempat yang memang masih nggak banyak turis, nah itu emang orangnya hanya bisa bahasa Spanyol, jadi mungkin tantangannya di situ. Oh iya, oke.
Terus juga, oh ya tadi sebelumnya aku juga belum nanya, di sana berarti kamu di salah satu universitas? Iya. Apa itu? Universitas apa tuh namanya? Oke, Tadi kalau kita lupa nanya. nama resminya itu Universidad de Granada. Jadi terjemahannya ya University of Granada. Oh, University of Granada. Kamu dari Indonesia ke sana itu berapa orang sih total terbang ke sana dan dari mana-mana aja? Apakah memang khusus dari UGM kah atau dari universitas lainnya gitu? Oke. Kalau untuk kasus di Granada, jadi kan sebelumnya Kampus Merdeka itu membuka 60 kampus tuh buat kerjasama. Yap. Nah, salah satunya itu di Granada. Oke. Nah, Granada itu awalnya menerima 20 orang. 20 orang tuh udah keterima, udah fix berangkat, udah dibelikan tiket dan lain sebagainya, udah dikasih juga tempat tinggal. Terus menjelang keberangkatan, H-10, itu tiba-tiba kita ketambahan orang. Oke. Nah, karena itu teman-teman dari Universitas Pisa di Itali itu dipindahkan karena ada beberapa dokumen administratif yang kurang bisa dipenuhi. Oh gitu. Jadi akhirnya kita berangkat tuh ber-27. 27 orang? Iya, ketambahan 7 orang dari Itali. Nah, kalau untuk teman-teman dari mana aja, sebenarnya dari seluruh Indonesia sih, Mbak. Jadi bahkan yang dari UGM tuh cuma aku doang. Oh iya? Iya, jadi ada teman-teman dari UI, UII, UMY, UAD, terus Brawijaya, UNER, Unhas, dan kampus-kampus lainnya gitu. Berarti memang itu tuh seleksinya juga ketat ya untuk kayak mau terbang ke sana kayak kamu aja, UGM aja cuman kamu doang gitu. Iya, sebenarnya juga kalau yang aku amatin tuh mungkin karena teman-teman UGM tuh lebih pinginnya itu ke negara-negara yang English speaking country gitu, kayak US dan UK gitu. Jadi emang tuh negara-negara Europe yang basicnya tidak English tuh anak-anak UGM sepertinya masih kurang tertarik. Padahal yang kamu alami sendiri gimana sih rasanya? Kayak terbang ke Spanyol, pasti kan itu biayanya dibiayain atau seperti apa tuh? Oke, kalau untuk biaya sebenarnya udah dibiayain semua dari Kampus Merdeka. Jadi ketika nanti kita udah keterima itu tuh bener-bener di cover semua. Jadi biaya kuliah, biaya buku, biaya tempat tinggal, biaya makan dan lain sebagainya. Jadi kita tuh cuma nyiapin, mungkin di awal tuh bayarnya untuk tes bahasa Inggris kayak TOEFL gitu. Sama nanti bikin paspor gitu doang sih. Udah berarti emang dari kamu sendiri untuk biaya sendiri itu cuman paspor dan biaya untuk TOEFL? Sama mungkin kalau kita orang luar Jakarta buat ngurus visa di Jakarta. Oh, itu nanti bayar. Cuman kalau untuk biaya pembuatan visa itu udah dibayarin sama Kampus Merdeka. Oke, Kampus Merdeka berarti memang itu kan dari program pemerintah dan baru kan ya? Iya, dari Kementerian Pendidikan. Dari Kementerian Pendidikan. Itu dan kamu ikut batch pertama, benar? Betul, batch pertama. Jadi selain di Spanyol, bukanya tuh di mana lagi sih? Oke, mungkin ini nggak aku sebutin semua ya, karena banyak banget ya, banyak Mbak. banget ya, siap. Jadi Nanti mungkin biar teman-teman juga bisa langsung klik link di Kampus Merdeka aja Iya, ya. Tapi setahu kamu tuh gimana nih? Kalau kemarin itu sebenarnya kan rencana mau dibuka di 4 benua. Jadi ada Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Cuman karena kemarin Australia tutup border jadinya cuma 3. Nah kalau untuk negara itu sebenarnya kalau di Eropa itu ada Spanyol, ada Inggris, Jerman, Belanda, terus Hungaria, terus Ceko gitu-gitu. Terus kalau untuk di Asia itu ada Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Taiwan gitu. Nah kalau untuk ke US ya US dan Kanada gitu. Oke, tadi awal kayaknya kamu belum sebutin dan aku juga belum nanya tentang persyaratan. Apa aja sih yang kamu lengkapi dan kok bisa sih kamu tembus buat berangkat ke Spanyol? Itu kan pasti sebelum-sebelumnya ada kayak apa ya pendaftaran, ada alur-alurnya dong. Dan itu menurutku kayak nggak mudah juga gitu kan? Iya kan? Jadi kayak pasti banyak gitu loh yang bakal dikerjain gitu dari kamunya. Itu gimana? Oke, kalau mungkin untuk syarat itu tadi ya udah sempat disinggung juga tes bahasa Inggris. Nah tes bahasa Inggris pun ada 4 yang diterima. Jadi ada TOEFL yang paper based, TOEFL yang computer based, IELTS sama ada satu lagi itu namanya Duolingo English Test. Jadi Duolingo yang aplikasi tadi itu tuh mereka punya tes semacam TOEFL dan itu diakui secara internasional. Oh, ini aku baru tahu nih. Jadi aplikasi Duolingo itu udah diakui secara internasional kalau misal kita tes melalui Duolingo-nya itu. Jadi Duolingo kan kalau yang kita tahu kan buat belajar bahasa. Nah mereka itu juga sekarang punya aplikasi lain khusus tes bahasa Inggris.
Dan di kasusnya Kampus Merdeka ini buat ISMA itu boleh digunakan buat kampus-kampus tertentu gitu. Oke, terus apalagi tuh selain itu persyaratannya? syaratnya ya yang pasti kan kita keluar negeri nih ya pasti butuh paspor lah ya. Ya, betul. Tidak dianggap imigran gelap gitu kan. Terus habis itu juga nanti IPK. IPK juga jadi prasyarat. Untuk IPK sih rata-rata tuh 3 udah bisa lolos gitu. 3, pokoknya minimal 3 itu udah bisa daftar ya? Bisa daftar. Cuman kalau beberapa kampus yang memang bergengsi seperti Ivy League di US kayak UPenn, ada juga NTU di Singapura itu memang ada sampai 3,8 IPK-nya. Wow. Jadi minimal 3,8 baru bisa lolos administratif. Terus mungkin selain IPK dan tadi bahasa Inggris itu juga kita bikin CV, bikin motivation letter, terus ada juga surat rekomendasi dari kampus maupun dari fakultas. Dan beberapa administratif lainnya gitu sih. Jadi dan itu kamu CV dan semuanya dengan menggunakan bahasa Inggris ya pastinya? Iya, dengan bahasa Inggris. Karena kan tujuannya internasional. Internasional, Jadi untuk motivasi letter itu berarti kamu boleh nggak sih aku sedikit ngulik gitu? Apa sih yang kamu tulis jadi kayak biar dari sini juga jadi biar teman-teman pada ngerti paham nih motivasi letter tuh pasti banyak yang bingung juga kan dengan CV-nya juga seperti apa yang ditulis, mungkin bisa kamu ceritakan sedikit tentang apa yang kamu tulis itu? Kalau untuk CV sebenarnya karena dulu kan pas aku masuk di FEB UGM di manajemen itu dari awal emang udah diminta buat bikin CV. Jadi pas ospek itu kita juga ada dibikin CV dan itu pun harus dalam bahasa Inggris. Jadi ya kalau aku pribadi CV itu emang dari awal udah defaultnya bahasa Inggris gitu kan, Mbak. Dan kalau yang dimasukin ke CV ya kurang lebih sama lah kayak orang-orang, cuman tentang diri sendiri, terus pengalaman lomba, organisasi dan sebagainya. Kalau itu motivation letter itu yang menurutku cukup unik karena aku pernah baca katanya kan ketika kita daftar beasiswa ataupun program itu kan semuanya itu objektif ya, kayak IPK kan objektif, terus nanti mungkin CV juga. Cuman kalau di motivation letter kan kita bisa memainkan subjektivitas dari penyeleksi, gitu kan. Kita bisa menggunakan storytelling, menggunakan emosi dan sebagainya. Nah, kalau aku kemarin tuh di motivation letter lebih menulis apa sih alasan kenapa aku harus diterima di program Kampus Merdeka, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa milihnya itu di Spanyol gitu. Maksudnya kan dari sekian banyak negara, banyak kampus, kenapa Spanyol? Dan aku tutup tuh kurang lebih dengan apa kontribusi ketika nanti balik ke Indonesia gitu. Misal aku balik dari sana nanti mau memberikan informasi tentang program ini ke teman-teman atau mungkin nanti mau ngajarin bahasa Spanyol dan sebagainya. Jadi memang berarti kamu belajar ke sana juga pengen ada timbal balik yang kamu dapetin nanti di sini dan kamu bisa bagikan ke teman-teman sekitar gitu ya. Betul, Mbak. Jadi nanti bisa nih, jadi motivasi letter itu menurutmu sangat penting banget kita untuk menggunakan bahasa di dalamnya ya, kata-kata dan kalimatnya gitu ya. Memainkan emosi gitulah. Jadi gimana caranya biar kayak kita harus yakinin kan, berarti kan kalau di motivasi letter yakinin kalau misalnya kita itu berhak dan berhak dipilih untuk penyeleksi buat kita terbang ke sana gitu kan ya. Terus selama di sana nih 3 bulan, apakah kamu belajar aja? Pasti nggak mungkin dong. Kayak Spanyol kayak, wah aku ada di Spanyol, pasti ngelihat kayak suasana di sana, perbedaan di sana, mungkin iklimnya juga berbeda gitu kan, teman-teman sekelilingnya juga berbeda. Kamu juga pasti kayak punya kenalan-kenalan juga yang di Spanyol gitu kan. Itu gimana sih kayak apa yang kamu rasain pas sampai sana gitu? Mungkin dulu ketika aku berangkat kan aku tidak berekspekt banyak ya Mbak. Dalam artian aku expect-nya exchange itu ya lebih fokus ke belajar dan experience gitu. Tapi ternyata selama di sana itu justru mendapatkan lebih dari itu. Jadi mungkin kalau contohnya kayak kemarin bisa ketemu teman-teman dari Amerika yang mereka itu juga dengan latar belakang masing-masing, cerita kenapa milih Spanyol, kemudian berbagi mindset dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk culture juga itu mungkin ada beberapa culture yang di Eropa itu dimiliki, khususnya di Spanyol, yang di Indonesia tuh nggak ada gitu. Contohnya mungkin di sana itu ketika jam makan siang itu tuh semua toko tutup gitu. Jadi mereka tuh menerapkan work-life balance gitu. Work-life balance. Jadi ketika memang waktunya kerja ya kerja, istirahat, dan itu beneran dipraktekin ketika misalnya istirahat makan siang. Kalau di kita kan biasanya makan siang itu toko-toko tetap buka kan, terus restoran tetap buka, dan mungkin kayak beberapa pekerja itu masih harus masuk gitu kan.
Kalau di sana itu bener-bener toko-toko jam makan siang tutup. Jadi kalau kita ibaratnya nggak nyetok makanan dulu ataupun nggak nyiapin dulu ya kita nggak makan siang gitu. Karena gitu. mereka menghargai ya waktu istirahat gitu sih. Jadi emang sekitar memang kalau jam makan siang memang pada tutup gitu Tutup ya? semua Mbak, iya. Tutup semua. Jadi kamu belinya sebelum jam makan siang itu Iya, ya? dan mungkin ini juga yang menarik ketika di Indonesia kan kita budayanya ketika hari Minggu itu orang-orang pada makan di luar ya, saya jajan di luar. Nah kalau mereka itu Minggu juga semua toko beneran tutup. Jadi kecuali toko-toko esensial kayak misal farmasi gitu, apotek baru buka. Cuman kalau kayak misal mall gitu tutup semua. Oh iya? Iya, full tutup. Jadi Minggu tuh adalah mungkin bagi mereka adalah mereka waktunya istirahat gitu ya? Iya. Tidak ada bekerja sama sekali. Jadi untuk keluar, jadi kalau misalnya kamu keluar hari Minggu tuh apa yang kamu dapetin? Kalau keluar hari Minggu paling biasanya ini sih ke tempat wisata atau mungkin jalan-jalan aja. Cuman kalau untuk kayak ya katakan ke restoran atau supermarket itu nggak bisa. Jadi ya pilihannya kita belanja tuh ya pas di weekdays itu sih atau hari Sabtunya. Gitu. Dan mereka berarti sistemnya disiplin banget ya untuk negara di kota Granadanya khusus sendiri ya? Iya, disiplin banget dan benar-benar menghargai hak manusia gitu kan. Kayak misalnya istirahat ya istirahat, kerja ya kerja gitu sih. Oke. Bagus sih, kayak keren juga dan kamu juga pasti kayak wah ternyata budaya di sini seperti ini dan kayak beda juga kan dengan di Indonesia yang kalau kita setiap hari Minggu mah sukanya warung-warung aja pada buka ya kan kayak ya udahlah gitu. Terus untuk sistem pembelajarannya sendiri itu gimana tuh di sana? Oke, kalau sistem pembelajaran itu kan kita kemarin selama pandemi online ya Mbak rata-rata masih online. Nah kalau kemarin tuh kita berangkat itu udah dipastikan dari pihak kampus Merdeka kalau kita tuh bakal bisa offline gitu. Wah. Jadi di sana pun juga pilihannya offline. Jadi kayak setelah 1,5 tahun di depan Zoom, Google Meet, akhirnya kemarin bisa datang ke kampus. Gitu. Jadi ya ibaratnya mengobati kangen juga sih kayak bisa datang ke kampus. Terus kalau untuk pembelajaran di kelas tuh mungkin yang menurutku cukup beda dengan kita. Itu mungkin kalau kita di sini kan terhadap dosen tuh sangat-sangat hormat ya. Dalam artian manggil tuh harus Bapak, Ibu atau mungkin ya formal lah gitu, nggak boleh kayak teman. Nah kalau di sana sebaliknya, bagi mereka kalau kita terlalu formal itu mereka malah merasa aneh. Gitu. Jadi kayak misal ada tuh dosen bahasa Spanyolku namanya kan panggilannya Luisa. Ketika aku dulu awal-awal manggilnya itu dengan sebutan Prof atau mungkin Mrs atau yang bahasa-bahasa istilah gitu, dia nggak suka itu dia langsung minta panggil aja Luisa gitu. Karena saya pinginnya kita itu belajar lebih santai, lebih enjoy sehingga nanti ilmu itu lebih gampang diserap. Keren sih, kayak apa ya? Kalau mungkin di Indonesia sendiri adalah kok misalnya kalau bahasa Jawa pakai wah ya. Kalau nggak kayak gitu malah kitanya malah nggak enakan gitu kan. Kalau di sana justru kalau misalnya ada kata itu biar nggak ada gap ya. Iya, biar nggak ada gap gitu. Jadi lebih mungkin harapannya sih transfer ilmunya lebih lancar gitu ya. Jadi ketika kamu kayak gitu, kamu juga pasti kayak ada kultur shock nggak sih? Wah biasanya aku nggak bisa nih ngomong. Iya. Bahkan untuk mungkin sebulan pertama aku nggak pernah berani manggil dengan nama langsung gitu kan. Cuman akhirnya ya setelah kebiasaan ya udah akhirnya biasa. Gitu. Dan kamu ngerasain untuk ilmu yang didapetin juga sangat-sangat bisa kamu kamu dapetin kayak misalnya lebih paham dengan nggak ada gapnya segala macam, lebih mudah buat komunikasi juga atau gimana sih? Iya, kalau menurutku sih karena tadi ya mungkin nggak ada gap itu, jadi ketika kita pun ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mengganjal yang kita belum paham, kita lebih open buat tanya gitu, ada ajak diskusi, jadinya aku rasa ketika kelas selesai pun ya kita benar-benar bisa menyerap 100% apa yang diajarkan di situ. Kalau kelasku kan mungkin aku di Indonesia ya mungkin ada pertanyaan, cuman aku keep dulu kan, karena nggak berani tanya gitu kan. Akhirnya aku bawa terus, tahu-tahu sampai semesternya selesai gitu. Kalau di sana tadi karena lebih relax jadi langsung ditanyakan. Jadi memang sistem pembelajarannya memang gimana caranya kalian tuh benar-benar sama-sama belajar gitu ya, sama dosen dan mahasiswanya juga. Kita sama-sama posisinya sebagai pembelajar. Keren sih. Dan kamu satu kelas tuh 27 orang itu kah atau gimana? Kalau untuk kelasnya jadi kan kemarin tuh kita pas daftar itu milih kampus Mbak, kampus. Nah, di setiap kampus tuh ada 10 pilihan mata kuliah. Nah, kita masing-masing anak yang terdaftar itu diperbolehkan memilih maksimal 4.
Jadi memang ada beberapa yang barengan, ada yang nggak barengan. Tapi selain dari kita, itu juga kita mendapatkan teman-teman dari negara lain. Kayak tadi yang dari Amerika, ada juga dari Kanada dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi selama 3 bulan kamu ngerasain untuk di Spanyol, terus ada nggak sih kultur-kultur shock lagi yang tadi selain apa ya sebutan nama, ada lagi nggak yang kamu rasain waktu di sana? Oke, mungkin kalau terkait di akademik ya Mbak, itu mungkin kalau kita di sini kan kadang ketika kita berpendapat itu kadang kan malu ya, dalam artian takut diketawain atau dibilang pendapatnya kurang bermutu dan lain sebagainya. Benar. Cuman kalau di sana itu pendapat sekonyol apapun ataupun mungkin pertanyaan seremeh apapun tuh tetap dihargai gitu. Jadi dari dosen nggak akan pernah menertawakan, dari mahasiswa juga ya respect gitu sih. Jadi itu mungkin juga yang membuat tadi transfer ilmunya lebih lancar. Karena kan ketika kita mungkin mau bertanya nih, tapi merasa, aduh ntar aku tanya diketawain, akhirnya nggak pernah ditanyakan. Kalau di sana kan ya udah tanya-tanya aja gitu. Jadi memang hal apapun yang benar-benar ada di pikiran tuh bisa langsung bisa langsung diomongin gitu ya. Iya, dan mungkin juga kalau aku tambahin mungkin karena mungkin culture juga sih Mbak. Kalau kita kan mungkin culture-nya lebih ke culture timur yang mana kita nggak bisa terbuka itu kan, artinya bisa dapat balasan. Nah di sisi lain kalau di barat itu ya keunggulannya mereka dengan sistemnya yang lebih terbuka, yang liberal tuh jadinya lebih open gitu, ada apa-apa disampaikan. Cuman ya mungkin bagi kita yang mengenal budaya timur ada satu titik yang memang kurang cocok. Iya. Tapi kalau misalnya untuk itu, aku setuju sih. Kadang kita di Indonesia juga, kadang tuh kalau misalnya kita berpendapat atau apa tuh kadang langsung dipotong sama orang itu kayak, kok kamu kayak gini sih gitu loh. Padahal kan yang kita mau adalah ya kita sama-sama tukar pendapat, kamu gimana, aku gimana, terus enaknya gimana, kayak maksudnya biar kita sama-sama buat tukar pikiran tuh lebih enak kan, lebih kebuka, bikin open minded. Kadang aku juga ngerasain gitu sih di Indonesia, kalau misalnya terlalu open minded itu malah kita tuh kira terlalu open minded, terlalu liberal. Pernah nggak sih ada omongan kayak gitu juga kan pastinya. Tapi mungkin ya itu budaya kita emang seperti itu, emang kurang cocok sama mereka gitu kan. Kalau misalnya kalau misalnya di kamu di Spanyol juga, jadi kamu ngerasa dihargain banget gitu ya? Iya, Mbak, benar. Walaupun beda-beda Amerika, Kanada, dan mereka semuanya sama. Apakah kayak seperti itu juga? Maksudnya kamu juga dihargain seperti itu juga, atau memang ada beberapa orang yang kayak wah nggak bisa ini anak ini kayak gini gitu? Oke. Kalau mungkin terkait dengan teman-teman kelas gitu ya Mbak, gitu. Mungkin dari negara lain kayak Amerika dan Kanada gitu, kebanyakan sih kurang lebih sama kayak orang Spanyol dan dalam artian menghargai gitu. Cuman memang ada 1-2 yang kurang bisa menerima gitu. Karena kan mungkin juga ya stigmanya orang Amerika terhadap orang Asia kan juga ada yang kurang pas. Iya betul. Oke. Jadi kamu juga jadi banyak belajar tentang bukan tentang ilmu juga, tapi tentang kemanusiaan satu sama lain ya gitu kan. Jadi kayak kamu bisa lebih kayak berarti apa yang kamu dapetin di sana aku langsung bisa terapin di Indonesia gitu ya. Betul. Selama 3 bulan itu kamu kan belajar tentang tadi yang aku dengar kamu tentang belajar kebudayaan Islam Andalusia gitu. Dan aku sedikit penasaran, dan menurutku ini cukup menarik di Spanyol belajar tentang Islam gitu. Jadi menurutmu nggak apa-apa ya di sini ceritanya. Jadi untuk di Islam sendiri di Spanyol tuh seperti apa sih, kan kamu belajar tentang Islam nih di sana gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk Islamnya di Spanyol ya khususnya kayak yang di era sekarang tuh emang peninggalan yang ada tuh lebih ke bangunan gitu sih. Kayak mungkin kalau Mbak Dava tahu Alhambra dari drakor Alhambra itu masih dirawat dengan baik. Cuman kalau mungkin kayak dari culture Islamnya ataupun mungkin mayoritas masyarakatnya itu emang sudah nggak menganut ajaran Islam gitu. Jadi udah ibaratnya ya peninggalan yang bisa kita saksikan tuh lebih ke bangunan dan wisata gitu aja. Jadi memang kamu belajar di sana juga belajar sejarah ya, sejarah yang peninggalan Islam di sana tuh apa aja seperti itu ya. Dan mungkin yang menarik adalah perspektif yang digunakan itu. Jadi kalau kita kan di Indonesia mungkin karena juga mayoritas kita beragama Islam gitu kan. Jadi ketika kita melihat suatu peristiwa tuh lebih ke yang positive thinking ya, bahasanya lebih ke yang positif. Nah, cuma di sana itu memang ada beberapa
materi yang mungkin beda dengan kita. Jadi misal peristiwa A itu kita memaknainya sebagai apa, di sana sebagai B gitu. Karena mungkin gitu. juga mungkin kan apa ya, mungkin karena pengajarnya juga mungkin backgroundnya beda, juga mungkin ilmu yang mereka dapatkan juga beda dengan kita. Jadinya mungkin ada beberapa poin yang cukup mengagetkan karena ternyata mereka perspektifnya kayak gitu. Cuman akhirnya ya kita akhirnya sama dosen diskusi dan akhirnya sama-sama ya memahami gitu perspektif masing-masing kayak gitu. Oke, untuk di pribadi sendiri, kamu kan di sana dengan teman-teman kamu ya. Untuk kayak ada nggak sih, kan aku gimana ya bahasanya? Bukan kayak kan kamu di sini di sana beragama Islam gitu kan, banyak gitu. Ada nggak sih gap-gap, maksudnya biar orang-orang juga pada tahu ternyata di luar juga nggak ada strict kayak perbedaan satu sama lain gitu loh. Paham nggak sih? Karena kan kebanyakan orang-orang masih pada lihat ketika kamu di sana dan kamu beragama Islam sendiri kayak kamu bakal dibeda-bedain gitu. Yang kamu rasain apakah benar seperti itu atau memang enggak loh ternyata gitu kan. Ternyata memang karena mereka yang udah open minded kayak ya udah kamu aku agamamu ya agamaku gitu atau gimana? Oke, kalau kasusku kan kemarin kalau dari teman-teman Indonesia yang itu kan ber-27 itu yang beragama Islam tuh 25 sendiri. Oh sorry 21 ya. Nah kalau dari mereka kan juga udah paham ya, misalnya kan kita culture-nya sama. Cuman kalau dari teman-teman sana dan mungkin dosen-dosen dan masyarakat tuh ternyata mereka juga open minded pun dalam beragama. Jadi misal ketika kita ada kelas, nah pada waktu Jumatan itu yang cowok-cowok tuh boleh izin nggak ikut kelas gitu karena Jumatan. Misal kalau mereka katakan dosen tuh kan kadang kayak misal ada Halloween itu kan mereka ada pesta gitu kan. Nah juga dosen tuh nanyain dulu nih misal sehari sebelumnya kalian nggak boleh makan apa pantangannya. Jadi ketika mereka membawakan katakan makanan atau cemilan itu juga ya sudah bisa kita makan ya. Terus mungkin kalau mungkin teman-teman di sana yang dari Amerika gitu kan mungkin belum paham banget tentang pantangan kita gitu kan Mbak. Jadi kadang memang beberapa tuh misal ngajakin kayak ke bar dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kita berusaha jelasin pelan-pelan bahwa memang kita boleh datang gitu, maksudnya sosialisasi boleh, cuman memang ada untuk minuman dan makanan tertentu yang nggak boleh kita makan. Berarti memang yang kamu rasain sendiri nggak ada sama sekali beda-bedaan gitu kan? Jadi ya udah, jadi intinya nggak ada keraguan lagi tuh, ya kan? Nggak ada keraguan lagi karena memang mau dimanapun ya tidak ada perbedaan. Jadi di mereka udah open minded. Kalau misalnya mau kamu jalanin itu ya udah, dan mereka juga dan aku ngerasa kayak manusia gitu loh, kayak nanya juga apa pantangannya segala macam. Jadi bener-bener dihargain banget kan kamu juga di sana gitu. Oke. Ada lagi nggak sih pengalaman yang bikin kamu kayak wah di Spanyol ternyata kayak gini ya gitu, kayak kan yang aku dengar kamu juga suka fotografi nih, pasti banyak banget dong kayak spot-spot yang bikin kamu kayak tersanjung, kayak wah di Spanyol tuh bangunannya bagus-bagus, terus abis itu dari lingkungannya yang bersih atau gimana gitu. Oke, kalau mungkin perspektif lain ya tentang kemarin selama di Spanyol itu mungkin iklimnya kan cukup beda ya. Dalam artian mereka kan 4 musim. Jadi kayak kemarin pas aku baru datang tuh masih musim gugur tuh. Musim gugur kan nggak terlalu kerasa. Tiba-tiba di tengah Oktober tuh langsung berubah musim dingin. Dan itu ya benar-benar kerasa sih. Dalam artian kayak langsung di kamar pun udah pakai pemanas, tetap kedinginan, pakai jaket kedinginan dan lain sebagainya. Terus mungkin kalau untuk lingkungannya itu aku rasa mereka lebih teratur dia. Jadi mereka itu tetap menjaga bangunan bersejarah, tetap menjaga kayak jalan-jalan yang masih ada sejarahnya. Cuman bisa mengatur sedemikian rupa jadinya itu tetap enak dilihat gitu. Jadi kayak jalan pun juga ya nggak ada yang mungkin bolong, nggak ada yang rusak gitu. Dan juga mungkin salah satu hal yang cukup menarik gitu Mbak, dari orang-orang Eropa kan mereka lebih senang dengan jalan kaki gitu ya. Dalam artian ketika bepergian pun lebih prefer jalan kaki kan, kalau masih bisa dijangkau gitu. Bahkan kemarin pun aku sama teman-teman mumpung di sana ya, misal kita kan mau ke mall tuh. Mall itu dari penginapan kita 5,5 kilo. Itu kita jalan kaki gitu. Dan yang mana di sini kan kayaknya ke Indomaret depan rumah aja pakai motor gitu kan. Jadi di sana mungkin ya karena kebanyakan di sana juga jalan kaki dan kamu juga ya harus biasain orang seperti orang sana juga kan. Gak mungkin tiba-tiba juga kamu kayak motor di sana kayak pinjam motor juga pasti bakal ribet atau segala macem, namanya kan di negara orang gitu kan. Dan mungkin ini Mbak udaranya sih. Jadi yang kerasa banget tuh ketika
aku balikkan sama teman-teman yang lain juga, kita ya mungkin masih ada habit jalan gitu kan. Nah di sana tuh jalan berkilo-kilo itu ya nggak masalah gitu, maksudnya bagi pernafasan kayak nggak kerasa polusi gitu kan. Terus juga hawanya dingin. Kalau di sini kan ya apa ya, kita karena mungkin mayoritas sudah pada pakai kendaraan dan lain sebagainya, jadi memang selain mungkin kitanya yang jadi nggak enak jalan, juga memang karena kurang dukungan sih, udaranya udah. Iya, karena dari faktor lingkungan juga, karena lingkungan banyakkan motor, ya kadang kita jalan sendiri gitu ya kan. Sedangkan kalau sampai sana karena memang kebanyakan jalan, jadi kayak menurutmu ya udah jalan aja, atau juga banyak orang-orang yang jalan gitu ya. Terus untuk nemuin makanan-makanan tuh di sana gimana nih? Oke, untuk makanan sih kalau dari pihak penginapan, jadi kan kita tuh nginepnya di satu penginapan Mbak, berdua 7. Dan itu tuh di awal kita diminta buat bayar penginapan, jadi selama 3 bulan kita langsung bayar di awal. Nah kita bayar itu termasuk dengan makan 3 kali sehari dari pihak penginapan. Nah tapi kita juga udah ngasih pantangan nih, kita nggak boleh makan tadi ya, misal kayak kalau yang beragama Islam ya nggak boleh makan babi, terus produk turunannya juga, terus juga mungkin minuman juga misalnya alkohol gitu. Jadi kalau untuk makan sih selama di sana kebanyakan emang udah disediakan. Cuman kalau memang kita pengen nyoba makan di luar itu bisa. Cuman ya tadi sih kayak tetap memperhatikan bahan-bahannya, kemudian cara masaknya gitu. Oke, jadi yang aku menarik adalah pengalaman kamu sendiri selama 3 bulan di sana sih, Tas. Jadi kayak kamu bisa nge-explore diri kamu sendiri juga, bisa nge-explore apa ya untuk teman-teman di sana juga. Dan memang untuk tadi kan kamu jadi program Kampus Merdeka ya, dan ini memang benar-benar program barunya dari pemerintahan kan, dari apalagi Kementerian Pendidikan. Dan ternyata Kampus Merdeka tuh nggak cuman yang aku tahu tadi tuh kamu bukan ikut ke dalam Kampus Merdeka kayak exchange biasa gitu loh. Exchange biasa gitu loh, Tas. Ternyata kamu masuk ke Kampus Merdeka yang bisa exchange ke luar negeri gitu loh. Dan ternyata memang Kementerian Pendidikan itu berarti kan udah ada kerjasama dong kalau misalnya kayak gitu kan? Iya, jadi kalau untuk program ISMA ini, program aku ikutin tuh pendanaan dari LPDP Mbak. Jadi kan kalau kita tahu kan LPDP itu biasanya S2, S3. Benar. Nah, tahun 2021 kemarin itu LPDP tanda tangan kontrak dengan Kampus Merdeka. Jadi pendanaan kita pun dari LPDP. Jadi uang yang kita terima per bulannya ataupun uang saku selama di sana itu sama kayak orang-orang S2, S3. Nominalnya sama persis. Karena aku tahu nominal S2 karena aku punya teman juga yang LPDP dan LPDP S2 di UGM, dan uangnya juga menjanjikan, apalagi yang di luar negeri gitu kan. Betul Mbak. Jadi ya tembus berapa ya? Gede ya, lumayan ya. Buat beli ini tuh. Iya, nah benar-benar menjanjikan banget, tapi pastinya kalau misalnya ingin dapetin itu ya kita juga harus ekspor lebih ya, maksudnya harus ada ada yang lebih dari kita juga harus ada usaha lebih juga kalau misalnya mau dapetin itu juga kan gitu. Terus di Kampus Merdeka sendiri kamu ikut batch pertama, berarti ada batch 2 dan sekian, dan tadi aku dengar kamu ikut dalam kayak kepanitiaan ya, apa gimana tuh? Lebih tepatnya jadi kan Kampus Merdeka itu kalau kemarin kan masih dipegang sendiri Mbak, jadi kayak orang-orang kementerian gitu kan. Cuman tahun ini tuh mereka merasa perlu memperluas istilahnya memperluas jaringan, juga memperluas kayak memperbagus sistem kerja. Nah terus tahun ini tuh yang mendapat ibaratnya ditunjuk menjadi pelaksana itu dari UGM. Nah terus karena kemarin aku ada pengalaman udah ikut dan kebetulan dosen yang memberi aku rekomendasi itu juga menjadi salah satu orang penting di situ, jadinya diajakin buat gabung. Jadi status saya itu sebenarnya kayak lebih ke kerja sih Mbak. Jadi kemarin berangkat sebagai peserta, balik sekarang sebagai pekerja di Kampus Merdeka. Berarti kamu dipekerjakan dan pastinya juga dibayar. Iya, ada kontraknya gitu. Nah, dan berarti kan kamu sendiri balik ke sini ada hal yang bisa ini kan? Karena kalau menurutku memang karena kamu batch pertama, jadi batch kedua dan selanjutnya pasti harus ada orang dari batch pertama yang udah terjun langsung, udah ada alumninya. Jadi kamu juga akhirnya masuk. Dan untuk
kamu tahu nggak kira-kira kalau misalnya di kampus Merdeka untuk batch kedua atau gimana tuh biar kayak teman-teman tuh tahu misalnya di sini siapa tahu teman-teman tuh bukan hanya anak SMA aja, tapi juga ada anak kuliahan yang baru-baru kayak semester 1, semester 2 yang pengen juga ikutan di kampus Merdeka itu gimana tuh? Oke. Jadi kalau untuk kampus Merdeka kan sebenarnya itu menaungi banyak program, Mbak. Yup. Nah, Iya. kalau program yang aku ikutin kan namanya HIISMA gitu kan. Itu khusus mahasiswa sarjana. Nah, rencana itu tahun ini bakal ada namanya IFOSMA, itu khusus yang mahasiswa vokasi. Oh, yang Itu. D3 D3 ya. D3 D4 gitu. D3 D4 oke. Terus kalau mungkin teman-teman tahu juga kan udah ada kampus mengajar. Ya, Itu kan juga kampus Merdeka. mengajar. Ada juga program pertukaran dalam negeri. Jadi misal teman-teman tuh katakan sekarang kuliah di katakan Universitas Gadjah Mada, tapi ngerasain kuliah di UI. Nah itu bisa ikut kampus Merdeka juga. Oke. Gitu. Jadi pertukaran antar kampus ya? Benar, dalam negeri. Kalau tadi dalam kan kasusku keluar negeri, sekarang yang dalam negeri. Oke. Terus kalau mungkin rencana sih pembukaan tuh dalam waktu dekat ini sih. Oke. Mungkin bulan-bulan Maret April tuh udah ada rencana mau dibuka programnya. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai nyiapin dari sekarang dan itu bisa dicek juga di websitenya mereka. Gitu. Di kampus Merdeka Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka, di link kampus Merdeka di situ juga udah lengkap ya. Ya lengkap. Untuk linknya, informasinya apa aja segala macam. Jadi gitu teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ikut dan di sini juga udah ada alumninya langsung dari kampus Merdeka yang exchange-nya ke luar negeri yaitu di kota Granada, Spanyol. Benar. Betul. Tadi di Universitas Granada ya. Oke. Oke, di awal tadi kan kamu ada pendaftaran juga nih. Aku penasaran nih, awal itu yang daftar berapa, yang keterima berapa? Dari seluruh Indonesia ya? Maksudnya yang khusus yang di luar negeri gitu? Benar, oke. Ya, Mbak, kalau kemarin itu batch pertama, itu di website itu ditulis akan dipilih 1.000 mahasiswa. Oke. Nah, 1.000 mahasiswa kan itu ya dari kampus manapun ya, jadi kayak nama kampus pun sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, asalkan kita memenuhi persyaratan kriteria. Gitu. Nah, terus kalau nanti untuk kemarin pendaftarnya itu seingatku itu sempat diumumin itu sekitar 2.300. Jadi cuma 1:2 ya? 1:2. Batch pertama. Nah, batch pertama, oke. Jadi kalau batch pertama, jadi pesaingnya lebih dikit ya karena dikit ya. Jadi kayak untuk lolosnya lebih besar. Kalau misalnya tahun ini mungkin menurutmu lebih bludak gak sih? Oh, bludak banget sih. Mungkin bisa 10 kali lipat gitu. Oh iya, oke. Karena di batch pertama malah dikit 2.300 dan yang keterima memang 1.000 seluruh Indonesia dan itu yang keterima seluruh kampus yang buat pertukaran di luar negeri ya? Oke. Cuman ini Mbak, kalau mungkin kan tahun ini mungkin akan meningkat ya jumlah pendaftar. Cuman juga jumlah kampus yang dikerjasamain dengan ISMA itu juga meningkat. Jadi kayak sekarang kan Australia udah buka border gitu kan, dan ISMA juga rencana nambah kerjasama dengan kampus-kampus Eropa lain. Gitu. Jadi untuk nge-explore di sana itu lebih untuk batch kedua ini lebih banyak pilihannya banyak istilahnya. Pilihan, ya. Banyak pilihan, lebih banyak persiapan. Jadi lebih banyak nih apa aja yang harus dilakuin gitu ya, persiapan-persiapannya sebelum untuk daftar, untuk apa kayak cari-cari info dulu ya setidaknya ya. Oke. Dan kamu di sini kan manajemen UGM nih sendiri dan kamu keluar negeri dan kamu malah ngambil tentang bahasa Spanyol dan kebudayaan Islam kayak Andalusia di sananya. Nah, culture tentang kayak bangunan sejarah gitu kan. Nah, berarti kamu sendiri kayak bagian manajemen kayak kamu tuh pengen belajar kayak istilahnya kita sebagai mahasiswa kayak istilahnya haus ilmu gitu loh. Jadi sebagai kamu mahasiswa manajemen UGM, ternyata juga bisa loh mempelajari hal lain yang emang sebenarnya pengen kamu pelajarin gitu kan. Jadi ketika kamu lulus juga, aku bukan gelar sebagai SE aja, jadi aku juga ada ilmu yang pernah aku telusurin gitu waktu pas di Spanyol gitu kan ya. Iya benar gitu. Ya itu juga sih yang menurutku cukup menarik ya untuk kita mungkin perhatikan gitu kan, karena kan nanti di dunia kerja juga mungkin yang lulusan sama kita ada banyak, ada ribuan. Benar. Dan sama-sama SE, sama-sama UGM gitu kan. Cuman apa sih yang membedakan kita gitu kan. Faktor pembeda apa yang bisa kita tawarkan ke orang gitu. Nah itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa aku juga akhirnya kemarin walaupun gak ada teman-teman manajemen di sana. Jadi kayak saya 27 itu pun ya manajemen cuma aku doang. Jadi kebanyakan tuh anak-anak HI, anak-anak pendidikan yang memang mereka basicnya ke sana gitu kan. Jadi kayak memang ada alurnya ke sana gitu ya. Gitu kan. Cuman aku ya menantang diri buat belajar hal tersebut karena juga melihat kalau mungkin kayak mata kuliah bahasa Spanyol itu kan di kita jarang banget nggak sih? Maksudnya jarang. Kita paling Prancis, Inggris, Arab, Mandarin. Benar. Kalau Spanyol masih jarang. Dan aku mikir ya disitulah mungkin aku
bisa menawarkan faktor pembeda apa ketika nanti aku udah lulus gitu. Jadi harapannya juga sesuai dengan visi misi Kampus Merdeka bahwa setiap mahasiswa itu boleh belajar di luar bidangnya dan kita tuh nggak boleh terkekang hanya di prodi kita. Gitu. Jadi ya itu tadi ya berarti memang sebagai mahasiswa kayak untuk diri ini kayak untuk aus-aus ilmu itu harus terpancar gitu ya. Benar, jadi nggak cuman satu jurusan aja yang kita telusurin, yang kita pelajarin, tapi juga ada berbagai hal yang kalau misalnya kamu pengen belajar bisa nih, dan udah difasilitasin dari pemerintah Kementerian Pendidikan juga di Kampus Merdeka itu sendiri kan. Dan mungkin ini Mbak kalau mau nambahin ya. Kalau aku kan di manajemen tuh ada 4 konsentrasi. Nah sebenarnya kan kita tuh cukup milih salah satu aja buat lulus gitu kan. Dalam artian kita misal milih konsentrasi pemasaran, ntar tuh skripsinya tentang itu juga tuh udah bisa lulus. Cuman karena aku juga orangnya yang mungkin pengen belajar hal baru, kayak semester ini pun aku ambil beberapa mata kuliah konsentrasi itu yang lintas gitu. Apa tuh yang kamu ambil? Jadi misal aku kan fokusnya itu di marketing kan harusnya, cuman aku juga ambil manajemen operasi, bahkan kayak dosen-dosen pun yang dosen mungkin sumber daya manusia itu juga aku interaksi dengan mereka gitu, karena aku mikirnya ya kalau kita nanti hanya punya satu keahlian itu kan pasti ya kurang bisa bersaing gitu kan dengan orang sekian ratus gitu. Bener sih. Benar, jadi kamu juga sekarang kamu udah semester 8 dan udah konsentrasi ke tugas akhir ya, skripsi. Sebelum kita sesi akhir nih, aku ada kuis kayak misalnya kamu tanya jawab aja, maksudnya kamu pilih ya. Nanti aku yang tanya, kamu pilih, kamu lebih baik ini atau ini gitu. Oke, yang pertama nih, nanti kita ada game ya sama Mumtaz sendiri. Yang pertama ini kamu pilih dosen killer tapi masuk terus, atau kayak gampang ditemuin gitu, atau kayak dosen yang baik tapi suka hilang-hilangan. Itu kan dari mahasiswa sendiri banyak tuh yang mengalami seperti itu kan. Kamu lebih milih mana tuh? Dosen killer tapi tapi sering ditemuin, gampang, atau memang dosen yang baik tapi suka hilang-hilangan? Kalau aku milihnya yang pertama, Mbak. Dosen killer tapi masuk terus gitu kan. Karena aku juga selama kuliah itu juga sering dibilangin sama dosen-dosen gini. Jadi sebenarnya tuh nggak ada istilah dosen killer. Yang ada itu mungkin mahasiswa yang kurang bisa memahami proses belajar mengajar atau mungkin kurang memahami dosen. Jadi bisa dicatat tuh ya. Jadi kalau aku sih lebih baik mungkin dosen yang dalam tanda kutip terkesan galak atau mungkin susah dipahami gitu, tapi dosen itu bersedia buat meluangkan waktu buat aja diskusi dan sebagainya. Daripada yang mungkin orang bilang dosen baik, dosen mungkin nilainya gampang atau tapi hilang-hilangan jadinya kita ya kurang bisa dapat poin ilmu juga. Iya sih, bener-bener. Jadi kamu lebih milih yang pertama karena sebenarnya dosen killer juga punya baikan sendiri ya, karena dia mengeluarkan kayak mungkin baiknya tuh untuk killernya itu tuh untuk kebaikan mahasiswa sendiri nggak sih? Mungkin kalau di di istilah ekonomi kan ada istilah long term sama short term gitu kan. Jadi kayak mungkin dosen yang killer tuh kita belum lihat jangka panjangnya gitu, kita masih hanya melihat benefit jangka pendek bahwa nilai kita ntar susah gitu kan. Kemudian kalau kita pikir jangka panjang mungkin dengan dia menjadi killer, dengan dia memberikan kita tugas yang banyak kayak atau mungkin ngasih materi itu kita justru semakin baca-baca semakin belajar kayak gitu. Sedikit bagus nih dari apa yang diomongin sama Mumtaz. Oke, yang kedua, kamu lebih pilih teman ambis tapi nggak pernah nongki, atau teman yang biasa-biasa aja tapi asik? Atau teman teman ambis tapi nggak suka nongki, atau teman biasa aja tapi yang asik? Oke, kalau ini mungkin karena aku juga kena pengaruh kemarin selama di Spanyol mungkin aku prefer yang kedua sih. Jadi mungkin teman biasa tapi asik gitu kan. Dalam artian kan mungkin juga kita sebagai mahasiswa nggak bisa hanya fokus ke akademik terus ya, maksudnya kita juga butuh hal-hal receh gitu kan sih? Receh gitu kan, maksudnya jangan sepaneng terus lah. Gitu. Jadi kayaknya pilihan kedua lebih cocok. Oke nih, yang ketiga, mata kuliah yang hitung-hitungan atau hafalan. Kamu sendiri kan manajemen pasti ada juga dong, kayak mata kuliah itu, dan kamu lebih milih mana? Yang hafalan atau hitung-hitungan? Sebenarnya kalau aku mungkin lebih suka dengan konsep hitung-hitungan sih, Mbak. Karena kalau misal kita berbicara tentang hafalan, itu kan berarti kita cenderung tuh ngafalin, ya udah ngafalin tanpa tahu konteksnya, tanpa tahu esensinya gitu kan. Sedangkan di hitung-hitungan kita kan harus paham konsepnya. Mungkin kayak kita ngerjain matematika gitu kan. Ketika kita paham konsepnya, kita paham intisarinya. Jadi kan ketika soal itu diubah gimana pun tetap bisa kita kerjain kan. Jadi kamu lebih ke hitung-hitungan? Iya, karena aku lebih suka ini sih, memahami intisarinya daripada sekedar ngafalin. Siap. Oke, yang keempat lanjut nih ya.
kamu lebih suka aktivis dalam kampus, kayak lebih aktif di dalam kampus atau di luar kampus? Kalau ini sebenarnya aku nggak ada preferensi sih Mbak. Cuman kalau pengalaman pribadi aku kemarin lebih di dalam kampus gitu. Kayak mungkin ikut BEM, terus itu juga kayak Rohis, jamaah muslim gitu. Karena juga kalau menurutku pribadi, karena mungkin dari pihak kampus itu juga udah menyediakan fasilitas dan itu sudah memadai, jadi aku belum menemukan urgensi buat keluar kampus gitu. Oke. Tapi kamu juga aktif di luar kampus nggak sih sekarang? Kayak ada hal apa gitu yang kamu lagi geluti gitu? Oke, kalau di luar kampus mungkin nggak yang begitu formal ya. Dalam artian mungkin luar kampus ya, tadi kayak paling kerja gitu. Kalau saya kerja ya mungkin kadang teman ada yang ngajakin misal ngejob foto video gitu. Kalau organisasi selama ini di dalam kampus. Berarti emang kamu lebih milih aktif dalam kampus ya? Iya, karena kamu sendiri di basicnya di dalam kampus. Yang terakhir, kamu nanti langsung kerja atau S2? Banyak nih kayak, gue ngapain ya? Aku mau ngapain ya? Mau kerja dulu atau langsung mau S2 gitu? Ini habis lulus ya Mbak? Iya, habis lulus. Kalau aku sendiri habis lulus insya Allah mau S2 sih. S2 dengan pertimbangan tadi ya, karena aku mungkin juga tipikalnya seneng belajar hal baru gitu kan. Jadi aku mikir ketika nanti mumpung masih muda, masih ada kesempatan juga dan juga dari orang tua maupun lingkungan juga suportif gitu, aku rasa lebih baik S2 dulu gitu sih. Apalagi kan mungkin kalau di era sekarang tuh lulusan S1 udah banyak ya. Jadi mungkin nanti persaingannya cukup banyak banget. Kalau kita bisa S2 kan mungkin menjadi pembeda gitu. Jadi kamu lebih milih S2, jadi nanti langsung S2 walaupun kayak sekarang udah nyambi-nyambi kerja ya. Selanjutnya nih, kamu lebih suka ini dalam hal berpakaian lebih suka thrifting lagi ini banget kan, lagi booming banget nih, atau yang branded kayak gitu? Kalau aku yang dulu ya, mungkin sebelum berangkat ke Spanyol itu lebih suka barang-barang yang baru dan mungkin mencari brand gitu. Dalam artian kan brand itu emang punya kualitas, punya value. Nah, cuman kemarin setelah dari Spanyol kan aku juga di sana ya mungkin karena uang sakunya juga harus dikelola dengan baik, apalagi di negara orang, ditambah dengan orang-orang sana kan barang-barang second atau thrift tuh tetap bagus gitu kualitasnya Mbak. Dan bisa jauh banget gitu. Misal katakan barunya kita beli merek Pull & Bear itu 50 euro, itu bisa nemu 5 euro dengan kualitas yang hanya mungkin ada sedikit jahitan yang keluar kayak gitu. Jadi sama-sama brandnya tapi bedanya baru dan thrift gitu ya? Thrift gitu dan harganya jauh banget. Jadi kalau mungkin sekarang sih aku lebih prefer value-nya apa gitu. Jadi barang tuh nggak harus branded, nggak harus istilahnya mewah atau wah gitu. Yang penting dia memberikan fungsinya. Misalnya kita beli baju kan ya fungsinya buat mungkin ke kuliah gitu kan, kantor kuliah. Udah kalau emang dari thrift bisa ya why not. Oke, jadi itu adalah kuis tadi untuk Mumtaz sendiri dan Mumtaz juga udah jawab juga dengan yang Mumtaz alamin dan yang kamu lakuin sekarang ya gitu. Oke, Mumtaz, aku juga banyak makasih. Kamu juga udah bagiin banyak informasi seputar yang kamu alamin juga selama ini. Dan kamu juga kemarin exchange di Spanyol, menurutku itu adalah bisa value buat diri kamu, makin nilai plus juga buat kedepannya gitu. Dan yang walaupun kamu di sini udah bagiin juga, dan ya kamu juga bisa bagiin ke teman-teman sekitar, dan ya semoga kamu juga bisa pengaruh hal baik di sekitar kamu gitu ya. Iya gitu Tas, karena memang kita sebagai manusia pengennya berguna bagi manusia lainnya, bener kan? Kita juga ada itu di agama kita sendiri gitu. Jadi sebagai manusia yang berguna bagi manusia lainnya gitu. Jadi aku juga banyak makasih Mumtaz sekali lagi buat waktunya, buat hal yang udah kamu bagiin, dan semoga dari di sini juga teman-teman bisa banyak belajar juga dari hal apa yang Mumtaz lakuin, pengalaman Mumtaz yang udah pernah dialamin sebagai dia mahasiswa manajemen UGM sendiri dan juga pernah exchange di Spanyol ya gitu. Jadi semoga di sini bermanfaat buat kalian, dan kalau misalnya ada ingin pertanyaan atau kalian pengen jurusan apa lagi sih, atau pengen apa aja sih pengalaman-pengalaman yang dialamin sama mahasiswa-mahasiswa khususnya ada di Yogyakarta ya. Jadi kalian bisa langsung komen aja di bawah, dan jangan lupa langsung subscribe dan bagiin ke teman-teman kalian. Dan
Sampai jumpa. Dadah.